Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti. Rayu mulyaning jagat dari channel Sasmito Klambi Sireng. Di kediaman saya sendiri kebetulan ada sesepuh uri-uri budaya Jawa, Mbah Eyang Aji Panembahan Wisnu Bangi. Ya. Dari Semarang. Ki Ageng Aji Panembahan. Ki Ageng Aji Panembahan Aksa Bangi. Yus Ki Ageng Aji ya wis kok. Oh, Ki Ageng Aji. Dan ini Mbak Doli sesepuh uri budaya Jawa dari Jawa Timur. Sekarang ini ngoten Mbak, iki bahas kok teng publikasi publik niku kok rame pesulap merah napa Gus Samsudin ngoten niku dos pundi sih Mbak? Kok nggih sumilir ngoten teng medsos-medsos niku kan kadose niku kan tingkat hiburan buat saya ya. Oh nggih. Karena hiburan entertain itu dulu waktu saya masih muda itu sering ketemu kayak begitu. Jadi itu permainan itu adalah permainan kuno. Itu adalah trik dengan bahan kimia, trik dengan kecepatan tangan, trik dengan penglihatan. Jadi biasanya memang orang yang belajar tentang katakanlah itu paranormal, itu sebetulnya beliau menggabungkan trik-trik itu untuk dipercaya kepada konsumen. Ya, konsumennya supaya lebih percaya bahwa saya sakti. Padahal ya sakti itu hanya dibuat karena bisa itu dibuat bisa dengan acara apapun, apalagi sekarang bisa membuat tentang video TikTok atau dan sebagainya, itu orang bisa dianggap sakti karena trik-triknya itu. Saya tidak menyinggung siapa itu yang melakukan, tapi saya pernah mengalami dan itu sudah permainan lama lah untuk mendongkrak nama supaya dianggap orang sakti. Itu berbagai macam cara, dengan segala macam cara itu dibuat yang sampai ini mamanya tak usap kemebul ya bisa. Trik-trik ya Pak. Nah ini saya kasih bahan kimia di sini saya. Nanti kemebul ini. Ini ku bahan kimia nopo Mbak sing diolah. Nah, itu rahasia. Oh, rahasia perusahaan. Nggih. Itu rahasia. Iya. Karena kalau semua karena memang menyampurnya harus memang orang-orang yang tahu. Yang orang bergerak di kimia sendiri belum tentu ngerti. Makanya ini semua kan dari percobaan, oh ini campurannya ini campurannya ini gitu. Berarti itu kalau dicoba oleh orang yang tidak mengerti komposisi kimia berbahaya itu enggak? Ya pasti berbahaya, mungkin bisa melepuh tangannya. Oh gitu ya Mbak. Mungkin bisa glodoki, atau mungkin bisa panunen. Oh gitu. Ya. Efeknya sampai sejauh itu Mbak? Iya pasti, karena bahan kimia itu merusak. Iya Mbak. Jadi umpamanya kita mau kebal juga bisa. Jadi itu nanti konten-konten itu saya kira ini buat warga masyarakat Indonesia Mbak. Ya, bangsaku, rakyatku
yang saya cintai, hendaknya kita selalu berpikir logika. Nek wong Jawa ya Nggih, ditulis sama Pak Doli ya. Dolit Nggih. Doli jenenge sarumen to. Dolit, Mbak. Dolit, Mbak. Rada lucu, Mbak. Nggih. Soale Iya. kanca-kanca iki nyeluk kula Aku kan Doli malah gak ero. Iku Doli. Doli. Nggih, nggih. Nah, Niku ingatan itu- lama, Mbak. Iku harus Ngapunten, Mbak. kita punya sugesti ya. Nggih. Wong Jawa ki ora entuk gumunan, ora entuk kagetan. Nggih. Ya kan? Semua yang ada di dunia ini sudah diberikan Tuhan secara logika. Logika, Nah, kesadaran. Jangan selalu membawa halusinasi ataupun ilusi yang akan menjadikan panjenengan ini jadi delusi. Dengan ilusi digabungkan halusinasi sehingga terjadi suatu kontradiksi menjadi delusi. Delusi itu adalah ketakutan. Karena pikiran kita sendiri digabung-gabung menjadi kita ketakutan. Nah inilah orang-orang yang begini ini gampang dipengaruhi oleh trik-trik tadi. Oh. Jadi makanya jangan sampailah kita terjerumus oleh sebuah trik. Saya anggap itu semua trik. Karena saya juga dulu pernah melakukan. Jadi umpama dulu bisa mabur, itu ya trik. Ya wah ini panjenengan kono santet itu obong. ya. Ngoten, Bang. Tapi begini, Mbak. Itu kan trik yang memang ditujukan untuk hiburan. Ya. Ya, dan otomatis yang ditawarkan kan delusi. Delusi itu khayalan-khayalan tujuannya menghibur. Menghibur. Nah, terus yang melihat masyarakat itu juga senang dengan hiburan. Terus apakah itu tidak boleh? Ya boleh, wong hiburan nggak boleh. Nah, Nek kejahatan nggak boleh. oh ngoten, Bang. Nek hiburan itu untuk air loh. Hmm. Sekarang penilaian si pemirsa, Nggih. si penikmat ini kan harus very wise ya, Nah, sangat berilmu pengetahuan. iya. Jadi Sangat selektif gitu, Mbak ya. Ya, melihat hiburan ya. ya. kayak gini itu bisa dilakukan oleh siapapun karena latihan. Ya, jadi jangan terbuai, jangan terlena. Ya toh. Umpamanya saya bisa menggandakan uang 100 dari 100.000 menjadi 100 juta umpamanya. Itu juga semua Permainan. kebohongan, ngapus nih. Jadi enggak mungkin lah, umpamanya nanti di sana ada uang segini, nanti datang sendiri, nanti harus ada ruangnya khusus, gelap, itu semua trik. Iya. Dan orang-orang yang kena kebohongan ini biasanya orang-orang yang serakah. Karena dia sudah punya, ingin punya lagi. Akhirnya terjadilah orang ini menuju kepada orang-orang yang mengaku bisa, nah sehingga duitnya untuk melakukan kelebihan itu, ya tertipulah dia karena beliau serakah. Kalau orang yang nggak serakah nggak mungkin Tertarik ya, tidak tertarik dengan penggandaan uang. Nah, itu ini bahaya. Nah, ini masih tetap dilakukan dari zaman ke zaman. Padahal pelakunya sudah pernah kena. Tapi timbul nanti pelaku baru. Karena ini memang sebuah cerita yang ilusi.
yang karenanya ini uangnya Nyai Loro Kidul lah, uangnya Bung Karno lah, dan sebagainya. Ini hanya sebagai konten untuk membuat apa ya, membuat ketertarikan. Oh iya masih ada dan sebagainya. Ya padahal itu kan semua kan pakai trik. Iya. Yang biasanya yang sudah kapusan ini yang 1 juta hilang. Karena pertama hilang, ya kan? Terus ini kalau nganu ingin nambah, beliau ingin nambah, tambahin 5 juta, nanti akan keluar 50 juta. Ya, ini sebetulnya trik untuk penipuan. Nah kalau umpamanya saya sendiri ya bisa mendatangkan uang, kira-kira tak pakai diri kok. Kira-kira lo ya. Iya. Jelas diambil sendiri. Dia tak Dewe Pak. jelasnya. Nggak perlu harus menipu orang, Pak. Iya. Iya. Kan dia punya kemampuan menggandakan. Ya, kan saya mamanya bisa. Iya. Dia tak gandakan dewe tuh. Oh iya, Pak. Ya kan? Betul. Nah, orang-orang kita ini harus ngerti itu. Oh iya. Dia kan umpamanya di sini ada emas berapa gelondong apa berapa peti, ngambilnya pakai ini syaratnya ini pos duit, pos banyak macam-macam. Soalnya kan saya juga dengar dan mereka itu kan kepingin sugih cepet. Dan saya ini mamanya aku ini juga nemu emas. Iya. Ya kan? Kira-kira tak bagi apa tak simpen dewe? Ya disimpan sendiri ya, Mbak. Emas itu. Nah, hal-hal ini harus kita sadarkan orang-orang yang ya apa kepengen sugih cepet, enggak ada lah. Orang mau sugih ya kerja. Ya, istilahnya ingin yang instan gitu, Mbak ya. Enggak bisa. Mendekat dengan Tuhan pakai instan juga enggak bisa. Enggak bisa, Mbak. Harus pakai laku, ibadah. Iya. Sehingga jiwa kita terlatih. Dan ngene iki umpamane dihapusi meneh nang kono nang gunung kono nang lingiran. Ono petine Jepang juga. Iya. Ya toh. Kita masih bisa cari, aku wis tau urung jukuke angel. Kudu nganggo syarat iki, kudu kayak keris iki, kudu nganggo bancaan, kudu nganggo tumpengan, korambe dan segala. Sekarang kalau saya itu tahu bahwa itu emas, lah kok tak omong-omong ke lah kok sing goblok aku. Iya toh? Nggih. Ya tak nggo dhewe to ya. Nggih. Tak umpetke to ya. Kok tak dol tak titik isi tak dol. Nggih. Kan ngono to. Tapi makanya jangan sampai terlena dan terbuai. Iya. Tentang orang-orang yang sok main, sok ngerti, sok sakti itu adalah semua saya anggap trik. Gak ada yang Gak ada yang pure. Gak ada yang pure. Iya. Logika. Sekarang Logika. teman saya Ki Joko Bodo itu ya sudah leren. Di rumah tenang, tentrem. Sudah enggak mau. Nah, sekarang ini trik-trik ini turane zamanku dinggo meneh. Kan tapi gini, Mbak, saya tak tanya lagi. Trik-trik semacam itu kan sudah membudaya gitu, Mbak. Terus budaya ini berkembang, itu berlanjut terus. Nah, yang melakukan itu lahir lagi yang baru. Yang tertipu pun juga tidak merasa tertipu, gitu loh. Karena ini sudah menjadi budaya dan diyakini oleh pikiran-pikiran masyarakat yang
cocok untuk ditipu gitu. Kan masyarakat ilusi katakan ya. Ya. Saya tidak menunjuk masyarakat apa Mbak ya. Ya. Masyarakat mana tidak, tetapi seandainya itu terjadi pada suatu masyarakat yang ilusi, delusi yang mudah sekali terbawa oleh arus impian dari sebuah opini tipuan-tipuan, masyarakat itu tergiring ke sana, tapi dia tidak merasa tertipu. Kalau keadaan seperti ini yang terjadi, kira-kira bagaimana Mbak? Nah sekarang kalau nggak merasa ketipu ya sudah dong. Oh berarti beres Mbak ya? Beres. Jadi budaya itu boleh Cuma berjalan terus begitu Mbak? ya monggo mau berjalan atau tidak itu kan memang saya juga tidak mengendalikan individu-individu ya. Kan individu bergerak karena kepengen kaya, kepengen mampu, kepengen terkenal. Orang begitu kan dia pasti usahanya macam-macam, mau apapun itu diusahakan supaya dia terkenal. Oh gitu. Terkenal, bernama dukun sakti lah. Ya kayak sekarang contohnya aja yang dari Semarang itu adalah Guntur Bumi apa-apa itu. Kayak cilik Guntur Bumi apa-apa. Nah, itu ya akhirnya dia maling kalung, maling apa. Kalau ada pasien dia masukkan suruh bayar 25 juta lah, 50 juta lah. Padahal itu kan hanya trik. Ya kita ini kan masyarakat beragama ya, masyarakat bertuhan. Bertuhan. Jadi saya harap realita. Gusti ingkang Maha Suci